Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran jarak jauh, produk kreatif dan kewirausahaan, memasuki materi riset pasar. Baik, riset pasar adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, pemasar melalui informasi yang mendefinisikan dan mengidentifikasikan peluang dan masalah pemasaran. Lalu apa fungsi riset pasar? Yang pertama fungsinya adalah fungsi evaluating. Digunakan untuk melakukan evaluasi terkait program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi ini juga berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang ingin melakukan review untuk membandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua adalah fungsi understanding. Tujuan dari fungsi ini yaitu memahami konsumen sebagai salah satu masukan yang memberikan pengaruh penting untuk perusahaan sehingga bisa mengetahui produk yang dibutuhkan konsumen. Yang ketiga adalah fungsi predicting. Untuk fungsi yang terakhir ini bisa dikatakan paling sulit dilakukan karena sangat beresiko dan hasilnya sangat relatif. Jenis riset pemasaran. Ada beberapa jenis riset pemasaran. Yang pertama adalah problem solving research. Riset pemasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi di dalam hal pemasaran. Yang kedua, controlling research merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan proses bisnis dan pemasaran yang terjadi di kalangan konsumen. Yang ketiga adalah planning research, merupakan riset pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan untuk menyusun rencana pemasaran perusahaan. Adapun proses riset pemasaran, yang pertama adalah penetapan masalah, kemudian menentukan desain riset, metode pengumpulan data, yang keempat analisis data, dan yang terakhir adalah laporan akhir. Objek riset. Yang pertama harga. Objek ini berguna untuk mengukur daya beli konsumen. Berapakah harga yang dapat menjadi peluang barang atau jasa dibeli dan digunakan. Yang kedua, produk. Objek riset produk dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa produk, dan juga kegunaan produk. Yang ketiga, alat pemasaran. Topik ini digunakan untuk melihat seberapa efektif alat yang digunakan dalam pemasaran. Yang keempat, distribusi. Objek ini digunakan juga untuk melihat efektivitas alur distribusi produk konsumen. Yang kelima adalah konsumen. Objek riset yang penting adalah konsumen untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen. Adapun manfaat melakukan riset pasar. Membantu brand untuk menghasilkan informasi tentang besarnya pasar potensial suatu produk atau jasa sesuai target pasar. Kedua, informasi tanggapan pasar terhadap suatu produk barang atau jasa membantu menyusun strategi pemasaran untuk peningkatan penjualan. Yang ketiga, memahami perilaku pelanggan sesuai target pasar dengan baik memudahkan perusahaan atau brand menyusun strategi yang efektif. Yang keempat, membantu brand memilih media dan konten yang tepat, efektif dan efisien dalam melakukan kampanye iklan. Yang kelima, membantu evaluasi strategi pemasaran yang sedang berjalan atau telah diimplementasikan. Baiklah, cukup sekian tentang materi riset pasar. Semoga bermanfaat.